Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telurku semuanya, berita tentang Eko Kuntadi ya, sampai saat ini masih ramai diperbincangkan di jagat maya karena sebuah caption yang ditulis, dan caption itu diarahkan ke seorang figur, dan figur ini kerap berkontribusi di media NU online. Ya, beliau adalah Ning Imas begitu. Ya, captionnya kita sudah bahas kemarin. Eko Kuntadi ini memberikan label yang cukup nggak pantas sama sekali begitu. Namun setelah banyak menuai protes, kemudian video itu di take down dan dia sudah klarifikasi dan minta maaf. Katanya kurang teliti begitu. Ya, Bang Eko ya lain kali yang teliti lah. Nah, permintaan maaf ini dia sampaikan melalui media, bukan lewat video klarifikasi kemudian diunggah di media sosial, tidak. Tapi melalui media. Nah, media yang dipilih adalah NU Online. Karena dia khawatir kalau seandainya dia klarifikasi, meminta maaf melalui video, nanti akan malah ruwet begitu ya. Alasannya sih begitu. Tapi ya masuk akal juga. Oke. Ya, perkara dimaafkan atau tidak, ya monggo. Itu terserah Ning Ima beserta keluarga. Tapi saya pribadi meyakini jelas pasti akan dimaafkan. Saya meyakini nggak mungkin sekali ya Ning Imas dan keluarga tidak memaafkan apa yang telah dilakukan oleh Eko Kuntadi ini. Oke, nah dia rencananya mau sowan dulur. Saya baca berita di NU Online katanya dia besok mau sowan ke Lirboyo langsung. Nah ya alhamdulillah kalau mau sowan, biar dia ngaji sekalian begitu. Nah ini buat pembelajaran untuk dirinya pribadi dan juga buat teman-teman yang lain. Kalau tidak ahli dalam agama, tidak ahli dalam tafsir, maka tidak usah sok-sokan berbicara tentang tafsir lah. Karena ya itu efeknya akan ngawur. Nah, kalau tidak pandai dalam agama, jangan berbicara agama. Kalau tidak pandai dalam tafsir, jangan berbicara tentang tafsir. Sebagai pegiat media sosial misalnya, ya sudah, bahas hal-hal yang bersifat umum, yang di situ memang ilmunya sudah capable begitu, sudah mumpuni. Jangan sampai ngelantur kemana-mana, menyinggung hal-hal yang sifatnya butuh ilmu yang lebih spesifik, seperti tafsir, seperti Al-Quran itu kan butuh ilmu yang lebih spesifik untuk menafsiri Al-Quran. Butuh ilmu nahwu, shorof, balaghah, mantik, dan lain sebagainya. Dan apakah Eko Kuntadi menguasai itu? Saya kira ya tidak. Nah, jadi lebih baik next ke depan, apa yang dia unggah, apa yang dia bahas, lebih yang bersifat umum. Oke, itu mungkin ya yang pertama. Dan yang kedua, nah besok kalau Mas Eko ini sowan, benar-benar ucapkan, benar-benar sampaikan maaf kepada Ning Imas beserta Gus Rifki yang tulus. Jangan sampai hanya karena takut dibully dan lain sebagainya. Tapi benar-benar permintaan maaf itu harus keluar dari hati. Dan memang posisi Anda salah. Nah, ya, itu. Dan yang ketiga, yang ketiga ini sedikit ruwet masalahnya. Kenapa demikian? Karena dari video saya yang saya unggah sebelumnya itu banyak sekali yang meminta, ayo dimaafkan sih dimaafkan, tapi ya proses hukum tetap berjalan. Nah ini kan bukan wewenang saya, bukan wewenang kita, tapi wewenang dari keluarga Ning Imas dan Ning Imas itu sendiri. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa keluarga Ning Imas dan Ning Imas akan memaafkan Eko Kuntadi. Apakah dilanjut di ranah hukum? Ya wallahu a'lam, tapi sepertinya tidak begitu. Yang pertama, ini permasalahannya menyerang secara personal, dan saya yakin jiwa-jiwa seperti Ning Imas dan Gus Rifki pasti sangat legowo sekali kalau seandainya minta maaf. Adapun masalah tafsir Al-Quran, ya nanti biar dia belajar lagi, biar dia belajar nggak asal nyerocos saja begitu. Nah, itu bisa diambil sebagai ibroh atau hikmah. Ini dengan cuitan seperti ini, nama Ning Imas itu sedikit terangkat. Artinya banyak dibicarakan di publik, di jagat media sosial. Artinya apa? Ada efek dimensi yang lain. Tapi efek dimensi itu bukan hanya positif saja,
tapi mengandung efek dimensi yang negatif. Nah, saya kasih contoh efek dimensi yang negatifnya. Ketika misalnya nanti Mas Eko sowan ke dalem, ke Neng Imas dan Gus Rifki, dan dimaafkan, itu pasti banyak orang-orang yang akan berbicara, ini mentang-mentang satu kubu langsung dimaafkan, nggak ada proses selanjutnya, dan lain sebagainya. Itu pasti. Dan Mas Eko harus paham ini, Kan sebelumnya kan Neng Imas tidak tahu apa-apa begitu. Beliau hanya punya rutinan kajian di NU online, dan beliau ngaji bersama santrinya, yaitu rutinitas beliau. Rutinitas beliau adalah dakwah. Tapi setelah kasus ini, nama beliau akan terseret ke kubu ini, dan lain sebagainya. Yang nanti dikatain, oh pantesan dimaafkan, wong sekolah, oh pantesan dimaafkan, wong satu kubu, oh pantesan dimaafkan, wong sama-sama begini, dan lain sebagainya. Itu pasti akan menimbulkan efek dimensi seperti itu. Ini yang perlu dipahami oleh Mas Eko Kun tadi. Artinya apa? Permintaan maaf Anda itu sebenarnya tidak cukup untuk menghapus kesalahan yang sudah Anda buat. Ya itu tadi efeknya. Efeknya akan melebar. Nah, saya yakin Neng Imas dan Gus Rifki pasti akan memaafkan. Tapi setelah ini, beliau akan dilabeli dengan label bla 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 dan lain sebagainya. Nah, stigma negatif ya pasti akan ikut begitu. Kenapa kok dimaafkan? Kenapa kok nggak jalur hukum? Kenapa kok nggak diproses lebih lanjut? Apakah karena saudara, ataukah karena sekubu, ataukah karena dan lain sebagainya? Itu pasti. Padahal Neng Imas sendiri itu beliau tidak peduli dengan kubu A ataupun kubu B. Beliau fokusnya di dunia dakwah. Beliau fokusnya di dunia ngaji. Dan beliau menggunakan media sosial, memanfaatkan platform media sosial yang ada itu untuk dakwah dan untuk ngaji. Tidak ada unsur politik mau ke sana, mau ke sini, yaitu urusan pribadi beliau. Tapi sampai saat ini beliau terjun di media sosial, beliau dikenal publik, dan beliau mengisi kajian-kajian rutin di NU online untuk dakwah dan untuk ngajarin ngaji. Nah, ini yang harus Mas Eko renungkan kembali. Karena cuitan Mas Eko, akhirnya Neng Imas jadi kena imbasnya. Ini tidak akan selesai walaupun misalnya Neng Imas sudah memaafkan Mas Eko. Ini tidak akan selesai. Neng Imas akan diseret di pusaran antara kadrun dan cebong begitu. Oke, itu mungkin ya pesan untuk Mas Eko Kun tadi biar menjadi pembelajaran untuk dia. Bahwa berbicara tentang masalah agama itu tidak semudah cuap-cuap belaka, tapi harus ada bekal yang banyak, dan itu harus mumpuni. Misalnya seperti Gus Nadir Shah, nah, beliau sudah siap berbicara tentang agama karena beliau ahli dalam bidang agama. Kalau mau bicara agama ya banyak hal yang harus dilewati dulu lah, artinya banyak belajar. Mungkin itu. Dan semoga nanti pertemuan antara Mas Eko Kun tadi dan Neng Imas ini membawakan suatu hikmah yang bisa kita pelajari bersama. Bahwa hidup itu tidak hanya sekedar kadrun dan cebong. Harus bahas kadrun dan cebong ini membuat 7 keliling muter-muter gitu. Oke, dulur ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.